Coklat kita, humor Sufi, nikmat. Sampai di situ delay-delay nggak Mas? Ya aku delay nggak urusan lah. Yang penting kita syuting lah ya. Oh iya, aku sih sudah bilang sama Bendra, Brian ini karena online, mungkin delay, kamu jadi punya alasan nanti transferan honornya delay Ben, gitu. Iya, iya. Kamu kalau soal itu kok selalu berhasil mempertahankan kekejaman finansial ya, Gus ya. Yang aku sukai dari kamu itu adalah kejahatanmu di soal ini tidak pernah rampung itu loh. Tapi saya bahagia Mas, jenengan ini terutama mulai meregenerasi, mulai ngajak Gibran, ngajak Suha, menunjukkan kepada mereka dunia produksi itu seperti ini kejamnya, seperti ini menyakitkannya, melelahkannya, tapi kita terus harus tersenyum teman. Oke. Ini kan senyum bayaran toh ini. Aslinya ya merengut. Iya, itulah yang membuat tidak setiap orang itu mudah menjadi public figure sebenarnya Mas. Public figure itu dalam kondisi yang bagaimanapun harus mewakili kepublikannya, bukan kefigurannya saja. Oke. Bahwa kesedihannya harus bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Ya. Kemarahannya jadi pelajaran bagi orang lain. Kebahagiaannya juga begitu. Dia padahal tidak boleh selalu menampilkan kesedihannya. Karena kesedihannya pasti akan berefek kepada publik. Kemarahannya berefek pada publik. Maka sosok public figure ini diharapkan, ya kurang lebih kayak saya inilah Mas. Tenang, banyak senyum, berpetuah, kan gitu. Iya. Sekaratmu lah ya. Tapi Mas, ada public figure yang lebih kontroversial daripada kita berdua, Mas. Ayo kita undang. Sujiwo Tejo, tepuk tangan, Tejo. Astagfirullahaladzim. Saya pikir kalau di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, diborgol ya. Ternyata kok ada yang lepas satu, Mas. Enggak, kalau ini aku kaget bener ini. Aku nggak siap. Masya Allah, sudah sebegitu menderitanya kakangku ini ya. Iya. Aku ngopi dulu ya. Itu jelas cangkir dukun tuh kayak gitu tuh. Jelas. Masya Allah, iya. Mas, gimana kabarnya Mas Ejo? Baik, itu pertanyaan yang paling susah di dunia sebetulnya bukan siapa Tuhanmu, apa kitab sucimu, apalagi apa mana Gus? Pertanyaan sing nang kubur itu. Man robbuka, man nabiyuka, madza kita buka kan gitu. Iya. Ada pertanyaan yang lebih dari itu, Mas? Sing susah itu pertanyaan apa kabar? Apa kabar itu susah dijawab gitu loh. Dijawab jujur kan juga nggak enak gitu loh. Iya kan? Bagaimana kalau nanti orang di jalan-jalanannya, gimana kabarnya? Waduh, anakku loro, iki terus ditanya kabarnya lagi, sokono terus kape mandek macet mencurahkan curahan hatinya tentang kabarnya. Jadi paling enak menjawab baik kan, padahal itu nggak jujur kan gitu. Itu persoalannya. Aku gak denger apa-apa ini. Ini syuting yang paling ora bermutu ya Kang. Sabar Kang. Mungkin. Kang Tejo. Kang Tejo, halo. Iya. Ini syuting ini jauh lebih berat. Om, maaf Om. Iya. Iya. Ini Gus Chandra ini apa? Keluar dari frame-nya, ada kendala internet. Wah, padahal jawabannya Kang Tejo sampai banget loh Ben. Nggak apa-apa, yang itu masih udah ke-record kok, masih ke-record. Oh ya, sip. Masih ke-record. Mohon ditunggu sebentar ya.
Mbak Is, Mama punya kacamata hitam mana ya? Hah? Ini malah agak diskusi Gus Chandra hilang sekolahnya. Jangan. Alhamdulillah. Kang Tejo. Ya. Apa? Iki TV apa ya kayak diskusi kok wong hilang sekolahnya. Iki kasus iki lho yang menyakitkan sih Bang, wabah lho Kang iki. Apa internet ya? Internet. Ya ora bukan soal internet kuwi, soal iman kok Kang kuwi Kang. Oh. Ini sudah mulai connect nih, sudah mulai connect. Ya. Ini diulang lagi bener. Lanjut aja, ngalir lagi aja. Aku wis 3 minggu lebih nggak metu sama belas. Aku wis meh 2 wulan Kang. Ngantek putih ngono kae awakku. Iki sih suwe iki, Gus Chandra iki. Ayo, keburu hilang moodnya. Ada pertanyaan yang lebih susah dari mantra buka, Mas Tejo. Pertanyaan apa? Ya, apa kabar? Coba. Kan harus nggak jujur jawabnya. Coba kalau setiap orang 260 juta ketemu di jalan nanya, piye kabarmu? Jawab yang jujur. Waduh, aku baru ketemu Mas Pri di Semarang. Gak dikei ngopi, gak dikei. Terus kamu apa kabar? Terus di jalan mana gitu? Aku baru ketemu Gus Chandra. Ternyata dicuekin. Kan dari doa antrian itu hanya untuk di trotoar-trotoar orang-orang berhenti pada menjelaskan kabar yang sebenarnya. Waduh, yo ini PL mati-mati. Coba. Paling enak, apa kabar? Baik. Padahal itu susah dijawab. Makanya jangan pernah nanya apa kabar. Berarti kabar itu nggak penting ya, Mas? Iya penting, tapi kan kabeh wong udah ngerti kan, pasti nggak bagus kabar itu. Ono sing transferan, tadi saya bilang transferan, nanti diurus bojo, nanti amplopan juga diurus bojo, Mas Pri sendiri dendam karena dipekerjakan selama ini. Masa Mas Pri apa kabar? Iya iki Mas, corona iki Mas aku. Kalau itu berhenti di jalan, misalkan di trotoar kan macet. Makanya apa kabar? Baik terus berlalu kan. Coba saya sekarang nanya yang sebenarnya, piye kabari Mas Pri? Wah, iya. Kuwi udah pertanyaanku kok, Mbah. Kuwi pertanyaannya Chandra Malik kuwi kok. Mangkan nih, sudah. Tapi itu bisa dipraktekkan nanti di alam kubur. Sebelum ditanya malaikat, kita tanya dulu malaikatnya. Kat, apa kabar, Kat? Gitu. Betul itu nanti antrian. Ya, iku aku dikongkon pangeran bendino nakoni wong nanya itu bagaimana kalau terus gitu coba. Jadi curhat gitu. Aku kesel ya apa gitu. Makanya hati-hati dengan nanya apa kabar itu. Gus Chandra, iki jawabannya Kang Tejo iki mau jawaban lucu apa karena stres? Ya itu karena kelamaan di rumah itu. Sebenarnya rindu ditanya apa kabar. Karena kelamaan di rumah ketemu nih bojo mana, anak mana, bojo mana, anak mana. Sudah tidak ada lagi yang menanyakan apa kabar. Jadi begitu ditanya apa kabar, selalu mantra-mantra pendam itu keluar. Piye Mbah, jelasno Mbah. Loh, selama di rumah coba ada telepon dari pacarnya, nggak pernah keluar rumah. Sayang, kangen nggak? Dijawab, iya nih udah di rumah terus kangen deh. Ya. Kangen apa enggak? Enggak, kangen mau naik Vespa, kangen mau main sama kucing di luar. Kan malah nggak enak kan? Iya. Ini orang kangen sama pacar, kangen suasana, kangen belehar, kangen jalan-jalan. Apa nggak sakit gitu?
sebagai Iya, iya. perempuan. Ora mangkane jangan nanya kabar. Wis takon sing liyane tak jawab. Wah, udah Pasti nanya tak kabar, kalau sing luwih aneh, Mas. Sampai harus tanggung jawab. tapi jangan nanya kabar. Gitu. Iya, iya. Pertanyaan itu paling susah, makanya jawabnya pasti baik. How are you? Fine. Padahal itu mungkin jawaban palsu ya, Mas. Tidak mungkin baik-baik saja, Mas Pri. Masa nggak pernah tukaran karo mertuane? Pastilah. Gitu loh. Gini, saya malah tertarik itu apa hubungannya gelas yang dipakai Mbah Tejo itu dengan konsep jawaban yang beliau elaborasi. Ya. Nah, itu termasuk kabar. Kalau saya mengatakan hubungan antara itu sama elaborasi itu kan sudah kabar. Berarti hanya apa kabar? Nggak boleh. Artinya sebenarnya kabar ini bisa kita sampaikan dalam bahasa lain ya, Mas. Bahasa simbol mungkin. Nah, kalau sampean sebagai seniman multi talenta, sak kabeh digarapi kabeh, diayahi. Wah, enggak, ini bohong. Aku cuma bisa dalang, bisa main saksofon, cuma sedikit main piano, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa main teater. Enggak banyak, bisa main film, enggak banyak. Kemaki, Mas. Enggak banyak tapi akeh. Multi talenta opo itu. Yang saya sesalkan dari Zoom ini, pertemuan pertama ini, timnya Gus Chandra, Mas Pri. Timnya Gus Chandra tadi pagi ngasih tahu aku harus buka Zoom, terus link, Wiberopo, terus pakai earphone, gitu. Terus tak pikir, loh, presiden kok dijak ngomong soal teknis gitu. Presiden nggak ngomong hal teknis, ide-ide, visi, misi ke depannya. Zoom ini itu bukan persoalan presiden. Jelas itu benda diganti, jelas itu benda diganti. Presiden kok diajak ngomongin teknis. Itu urusan dirjen, urusan menteri, pindah ibu kota, dan itu yang penting kenapa kita pindah ibu kota, kenapa kita melakukan social distancing. Ini soal nggak boleh mudik, nggak boleh. Tiwas acting delay. Iki delene ini siaran paling menderita loh Gus gitu ini. Lah iku mandek kan, actingnya mandek kan. Nanti Mas bagus sih dengan gagasan presiden, mandek kan kita sekali lapor itu. Mungkin ini dihack karena menyangkut keamanan negara, tuh Gus. Coba tadi Kang Tejo tidak seperti itu pemaparannya. Saya kira negara masih akan happy saja mendengar kritik-kritik beliau ini. Dan ini Zoom ini
penting ini dilihat validitas keamanannya, Gus. Oke, ya. Setuju itu ya. Saya harus bikin email baru karena email lama kan banyak rahasia-rahasia terhadap Sudah presiden. Mari. Sampai ini kurang ajar. Aku ini kan sudah merekomendasi saudara tua. Ya. Presiden pula. Ya. Jangan dibuat repot tentang ini, tentang itu. Sudah beliau berkenan. Sudah begitu berkenan, beliau sudah begitu indah mendedahkan konsep-konsep kepresidenannya. Ya. Malah delay. Ini sabotasenya Bendra nih karena beliau kritik Bendra. Enggak, Gus, enggak. Nah, ini khawatir saya, ini sebenarnya juga terjadi dalam skala besar, Mas. Ketika pemimpin itu kok sewenang-wenang, anak buah di bawah itu mencet apa itu udah delay semua. Pesan-pesan kenegaraan itu. Nah, oke, lanjut. Nah, Mas Tejo, tolong diulangi tadi gerakannya. Enggak? Hah? Yang tadi diulang enggak? Enggak usah. Orang usah kan, apik banget tuh kan. Loh, jadi yang tadi kerekam enggak? Gitu loh. Itu loh, Mas. Terekam gitu. Jelas saya merekomendasikan Bendra dicopot. Presiden sedang pidato kok bisa delay itu gimana? Lu enggak, aku ngulangin yang tadi enggak? Ya diulangi nggak apa, diulangi. Enggak usah diulangi. Sama Oke, ya. dari mana? Bukan, enggak usah diulangi. Karena show ini enggak ada artinya, enggak apa-apa. Sing Mas iki sing ngapalke dialog wis tenanan kok. Enggak, Kita kasih kesempatan. Bendra Tadi loh, ini Presiden kok diajak ngobrol teknis. Itu misalnya di situ. Tolong diulangi. Ya. Oke. suara Bendra. Ayo, Pak. Mana? Ya. Bendra. Ya, Mbak. Diulang enggak? Dari mana aku ngulangnya? Ya itu, habis Presiden dikasih hal teknis itu, Om. Bah. Oke, begitu ya. Oke ya, wes Tapi ya. jangan marah-marah ya. Ayo. Mas Pri serius sih Mas Jono pidato, jong guyang guyu tok sampean. Ya. Ganti lah. Ya. Silakan. Ini malah tadi pagi saya dihubungi timnya Gus Chandra untuk siaran pertama Zoom ini. Saya dikasih tahu soal nanti harus Zoom. Saya bilang saya nggak pernah seumur pakai Zoom kayak gini. Oke. Nah, pokoknya dikasih nanti Mbak, aduh link gini, dikasih instruktur gini. Terus saya, loh, aku ini presiden kok diajak ngomong soal teknis. Presiden itu visi ini pertanyaan untuk presiden bahwa mudik atau enggak, ya itu soal teknis. Itu bukan, jangan apalagi soal Zoom gini nih. Itulah kritik. Itulah masalahnya yang jadi bukan agak marah sih, tapi gimana? Tapi aku tak minum dulu ya. Jadi Bendra itu salah, langsung nelpon presiden itu salah besar. Harusnya kan Salah. Dirjen, level dirjen. Dirjen. Kalau nggak Pak Camat, loh. Itu saya kira itu Gus Chandra. Iya. Ini begitu Kang Tejo itu sudah sampai level presiden, ini polanya kok tertangkap ya Gus? Aktingnya langsung mandek itu loh Gus. Ini ada kegaiban apa sebetulnya di negeri ini? Karena kepresidenan siapapun ketika berhadapan dengan duo host Bung Sufi diuji kesaktiannya. Level spiritualitasnya bisa tembus nggak? Delay atau tidak pesan-pesannya itu. Gitu Mas Pri. Lain kali kalau nanya teknis boleh ke Presiden Janjuker. Sekali lagi urusan presiden itu urusan visi dan misi ya. Gagasan. Gagasan. Soal pindah ibu kota apa enggak itu urusan menteri pindahnya. Tapi kenapa pindah? Kenapa? Itu baru ke presiden. Yang boleh urusan teknis kalau urusan detail perempuan.
Misalnya alis itu, misalnya Mas, alisku kurang tebel nggak? Nah, enggak Mbak, kurang ini, kurang nanggal sepisan, sanggulku wis. Nah, itu baru aku iso ndandani. Gimana? Dile kabehnya lho, Le. Berarti tidak selayaknya level pimpinan itu diajak ngobrol tentang urusan-urusan bawahan ya Mas Tejo ya? Tidak, nanti kacau urusannya karena pemimpin nggak begitu. Ya, dile kabeh. Ono nggak gitu. Berarti level pimpinan itu tidak boleh diajak ngobrol urusan-urusan bawahannya, Mas. Kecuali bawahannya sinden. Iya, itu wirune jari wis tepat enggak? Aku iso ndandani wiru mau gaya Jogja yang 9 lipatan, apa yang 12, aku iso. Gitu loh, aku bisa detail-detail gitu. Terus kalau terjadi urusan seperti ini, musimnya pandemi corona, presiden kan memang tenang-tenang saja, hidupnya di level gagasan. Tapi anak buah bawahan dan lain sebagainya gimana, Mas? Ya, yang ngurus rumah sakit. Oke. Yang ngurus APD apa jenenge? Alat pelindung diri, APD, yang ngurus orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, begitu-begitu, ventilator. Presiden urusannya virus ini apa? Ternyata virus itu adalah keharusan bahwa semua manusia harus bermental virus. Mental virus. Iya, sebuah gagasan itu nggak perlu dipaksakan ke Gus Chandra atau ke Mas Pri, tak kayak notang. Tapi tiba-tiba Mas Pri sama Bendra sama semuanya sama Gus Chandra pengen menyampaikan gagasan itu ke orang. Itu baru. Kalau ini saya yakin sekolahnya sopo singgai penulis di Semarang yang kartunis yang suka bikin kursus-kursus psikologi manajemen itu siapa? Pri GS. Nah, itu mungkin juga nggak ngasih ini. Mental virus yang penting. Bagaimana manajer itu cuma ngomong nyutang ke bawahannya pengen nyampein karena sifatnya seperti virus. Dia harus pengen menyampaikan. Jadi ketika ini saya sampaikan ke orang, tiba-tiba orang itu cuma jadi inang. Presiden mengurus begitu. Saudara-saudara, ayo kita mulai saat ini bermental virus. Menjalarkan apa itu Tuhan. Tiba-tiba, jari Gus Chandra ini. Terus berantai tanpa Gus Chandra ngomong. Itu berarti gagasan virus. Virus kebaikan terutama ya? Iya, dibikin kata-katanya sedemikian sehingga tentang kebaikan, taruhlah sampah pada tempat, tapi disusun sedemikian teks sehingga begitu nyampe ke orang, menarik gagasan ini. Dia pengen nyampein ke orang. Loh, berarti sebenarnya kita bisa juga tidak khawatir, Mas Pri, terhadap wabah apapun kalau pemimpin itu bisa menyebarkan virus untuk tidak takut, virus untuk tidak panik, virus untuk tetap tenang. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam,
Iya, gini Gus. Aku menyimak dengan tertib tadi kakang kita ini di dalam itu tadi pesan-pesan kebangsaan loh itu loh. Oh iya, kita ini kalau ngundang narasumber kan levelnya di situ memang. Ya karena kita sendiri ini levelnya sudah tinggi. Ya di atasnya presiden lah kira-kira. Nah, begini Gus. Saya ingin Kang Tejo menambahkan lagi. Nah, itu kabar termasuk menambahkan itu kabar. Plus minus bagi itu kabar. Salah ramen takon Mas Pri. Jur aku kudu piye nek ngene iki. Anakmu wis nambah apa ora? Itu kan kabar. Penjumlahan itu kabar. Putumu wis nambah ora? Kabar. Benar, Mas. Dios kowe wis sing takon Gus. Ya enggak mau nanya apa aja. Gini Kang, jadi saya kan agak konsentrasi betul menyimak sampean tadi itu. Tapi puncak penyimakan saya kepada sampean selaku presiden, itu ketika di puncak acting, kok terus mandek itu loh Mbak. Itu sebenarnya butuh manajemen seperti apa untuk mengantisipasi itu? Ini di depan saya gambar pas saya lagi acting tadi bergerak-gerak, ada gambarnya Gus Chandra. Bergerak-gerak begitu saya acting kok mandek, jadi kayak foto gitu loh. Iya. Ini tak terus nopo ya gitu loh. Saya kira itu. Jadi tapi kebijaksanaan tertinggi itu tahu kapan harus berhenti. Wah, ya. Kebijaksanaan tertinggi itu tahu kapan harus berhenti Mas Pri. Jadi juga dalam hal menghentikan kekhawatiran masyarakat Mas, kepanikan, kewaspadaan, virus apa yang harus disebarkan Mas? Aku mulai bosen nih Mas dengan wabah ini, sudah 2 bulan berjalan di rumah terus. Kalau pemimpin masih terus menyebarkan kekhawatiran, kewaspadaan, berlebihan, kita ini jangan-jangan tidak mati karena virus corona, tapi karena kelaparan. Karena nggak ada pemasukan. Ini suara rakyat loh Mas. Loh, salahnya milih profesi kalau sampai nggak ada pemasukan. Profesi artis banyak yang nggak ada pemasukan. Artis film, artis tari, banyak. Dalam wayang kulit termasuk lumayan. Karena kulit wayang itu bisa dijemur jadi kerupuk. Jadi rambak. Jadi saya nggak akan takut. Aduh. Iya. Kalau sampai Juli nih, saya masih tanggapan, iki konco-konco Jawa Timur, Enon Nugroho, itu sebulan bisa 40 kali wayangan. 40 kali. Nah, Solo semua, gitu. Tapi tak kandani, karena aku presiden. Nah, kalau masih ingat, saya kasih tahu, saya kasih visi dan misi bahwa wayang kulit itu jangan cuma dilihat sebagai wayang Kresno, dilihat sebagai Kresno nih, Belegari Kresno, Titi Saning Bathara Wisnu, Bima, Titi Saning Bathara Bayu, jangan cuma gitu. Bima dilihat loh, ini kulit toh, kira yo iso tanggo kerupuk lah, krecek, karena kita tidak melihat esensi. Kita melihat wayang terpengaruh pada bentuk, seperti kalau kita melihat Tuhan terpengaruh pada sifat dan nama. Kita lupa pada Kita butuh penonton yang mampu menyusun kalimat sendiri ketika terjadi delay. Berdesain dewe. Ini pernyataan terakhir Kang Tejo ini juga luar biasa, Gus. Ya. Kenapa? Karena aku gak kerungu blas. Saya ulangi sedikit. Tadi ada dalang, entah siapa namanya, nggak jelas, anonim, yang dalam 1 bulan bisa tanggapan nih peng 40 Mas, 40 kali. Iya. Nah, begitu cut semua, putus semua gara-gara wabah corona,
semuanya harus di rumah saja, itu mulai pusing, Mas, dengan penghasilannya, pemasukannya. Jor, Bapak Presiden yang terhormat, menyebarkan virus gagasan yang luar biasa. Kresno ini jangan dilihat hanya sebagai Kresno, tapi bahwa Kresno ini juga bisa jadi kerupuk. Dijereng, dipepe, jur digoreng. Iya. Luar biasa, goreng wayang kulit. Jangan lupa, catnya dikerik dulu. Catnya dikerik dulu, gitu loh. Ojo, dipangan mati, itu aja. Jadi orang lupa, orang terlalu terperangkap pada asma dan sifat. Oke? Orang lupa pada esensi, bahwa esensi Kresno itu kulit. Itu aja. Itu visi seorang presiden. Saya sampaikan ke dalang-dalang. Mereka sekarang menjemur wayang-wayangnya. Itu nasib Kresna di Republik Jancuker itu kok tragis itu ya. Jadi muaranya kok mau jadi krecek itu. Sebenarnya nggak usah dijemur, Mas Pri. Dimot itu rada suwe. Dalang itu lagi laris-laris ya. Aku yang ngalamin sombong. Tenan. Kalau kita lagi laris-larisnya dalang itu ya, ada anak lewat aja ya, belum dia nanya, baru senyum aja kita udah nanya, kowe njaluk apa saiki? Ya ngono. Ya njaluk apa, makanan apa? McDonald apa tas apa ngono. Belum ditanya, terus besok libur minggu mau kemana? Kan sombong. Dalang-dalang itu ngono. Saiki nek ono arek anaknya liwat berdoa supaya nggak minta apa-apa. Konsep Kang Tejo ini juga mengingatkan tentang diversifikasi fungsi wayang. Ada juga wayang untuk melayani semacam sublimasi kebencian. Selain di nggo krecek tadi itu, ya. Teman saya membenci tokoh Sengkuni, Gus. Oke. Nah, dia itu benar-benar menabung untuk membeli tokoh Sengkuni itu. Bukan untuk dijadikan koleksi, tapi benar-benar untuk disobek-sobek itu. Sengkuni itu. Saya sebagai presiden, Mas Bri, itu kan masalah teknis. Ya. Saya kasih visi saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang punya wayang Sengkuni, jangan sampai mati kelaparan, karena krecek Sengkuni akan dicari, gitu loh. Yang pasti lebih mahal dari kreceknya. Mas, mau kreceknya Kresna apa kreceknya Sengkuni? Oh, Sengkuni mahal. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mata, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. Wah, ini paparan gagasan dari Presiden Jancuker sih kadang-kadang memang melampaui logika orang kebanyakan, Mas Pri. Membutuhkan pemahaman spiritual juga. Jadi mungkin delay yang terjadi saat ini di antara kita juga akan terjadi nanti di penonton dalam hal delay pemahaman.
lama memahaminya ya, sampai pada akhirnya ketika sudah paham, musimnya sudah berganti. Ya, juga delay tawa, saya kira akan terdelay juga besok itu. Jadi kita melucu hari ini, 2 hari mereka baru sadar kalau harus tertawa. Mas Tejo, delay terhadap pesan-pesan pemimpin kita ini atau tokoh-tokoh elit kita ini sampainya ke masyarakat terlambat, baik secara sampainya itu sendiri maupun secara pemahamannya, itu kudu piye Mas kita ini Mas menghadapinya Mas? Aku sih tetap berpendapat bahwa suka atau nggak suka, apapun yang sudah terjadi itu yang terbaik. Termasuk delay di siaran ini. Mungkin nggak bagus bagi sebagian, tapi buat semesta ini baik. Termasuk corona ini. Malah salah diusul, ya apa supaya corona nggak tambah ngamuk itu dulu kan orang nyebut macan aja kiainya. Ya ini. Ya kan, nyebut ular aja nggak berani untuk oyot gitu loh, akar gitu. Ya, Oh, iya, padi iya. juga begitu. Ya ini. Nah sekarang kan corona disalah-salahkan sebagai akibat ambruknya ekonomi. Padahal mungkin tanpa corona juga ekonomi juga memang sulit di seluruh dunia gitu loh. Nah, sekarang terus dijadikan akan tumbuh minus, sing salah corona. Nah, aku takutnya Gus, corona ini kan betapapun juga makhluk hidup, walaupun butuh inak, mosok nggak duwe perasaan. Nek dhek ngamuk. Iya. Menarik itu. Aku senang kalau Mas Tejo cerdas. Nah, ya misalnya apakah Kiai Corona, apalah panggilannya gitu, Kanjeng Corona, Corona gitu loh. Jadi ngono saja saya kira gitu. Atau Gus Corona. Nah, bagus Corona. Mbah Corona. Mbah Corona. Sampai kapan Mbah? Apa sampai Juli? Apa sampai gitu loh. Kan enak kan? Gitu loh. Tinggal kita ngomongnya, kalau kita ngomong baik-baik bisa itu ya. Iya. Tapi soal cenderung disalahkan. Jatuhnya ekonomi, nggak adanya itu karena corona itu loh. Itu loh. Kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya mengenal Pri GS, beliau ini kan bisa ngomong sama batu, sama perkutut, jangan-jangan juga bisa ngomong sama corona sampean Mas Pri. Seluruhnya itu bisa kita ajak omong-omongan. Bahkan di surat An-Anbiya ayat 9. Iki ya konsentrasi. Kiai ini harus ngendikan dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna yannaru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Di ayat tadi itu adalah permintaan Allah kepada api agar tidak menyakiti Nabiullahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam logika itu, saya melihat api iso dijak berdiskusi. Virus, kenapa tidak berdiskusi kepada dia? Bukan hanya soal bahwa api ternyata bisa diajak bicara, sehingga api tetap menyala, tapi api itu tidak membakar Nabiullah Ibrahim. Itu pesan moral yang luar biasa, bahwa makhluk itu tetap bisa diajak bicara. Tapi ada lagi kisah yang luar biasa, Mas. Ada sekumpulan semut yang mengangkut air, Mas. Bayangno, Mas. Loh, semut aja udah kecil. Kemudian semut sendiri punya masalah dengan air. Gus, sampean kan sufi. Sufi tapi terlalu politis bahasanya. Segolongan semut. Golongan itu bahasa politik. Kenapa nggak sekaum semut? Wah, iya. Salah. Golongan semut. Menggotok Golongan ini politis. Separtai ya politis. Sekarang coba yang supaya nggak terlalu, kan sufi harus berjarak pada hal-hal yang politis itu. Coba diulangi lagi.
Ketika Nabi Ibrahim coba. Ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, Mas, dengan api yang menyala-nyala, ada apa ya? Umat gak apa-apa ya umat ya. Enggak, Tapi di umat bagian gitu loh. Umat yang nanti umatnya sopo loh. Gimana ya supaya atau serombongan, nek rombongan kan koyo dalang enggak rombongannya sopo. Kalau segerombolan menyinggung gerombolan tertentu. Angel gitu. Ya jadi Ada gimana kalau semut dan teman-temannya. oke. Ya. Masuk ya. Bahasa universal Mas Pri. Ya. Ya, ada semut dan teman-temannya yang membawa air. nanti dikira itu anak-anak TK. Ya. Angel urusan karo ngomong iki ya. Sudah bagian di situ, biar aman bagus. Bagian kalimat itu di-delay saja kayak tadi itu. Oh, nemu saya. Ada semut satu dan semut lainnya. Ya. Ya. Ini kan ngobrol semut iki. Ada semut satu dan semut lainnya dan semut-semut yang di belakangnya membawa air untuk memadamkan api. Bayangno. Itu sampai ditanya, loh, Mot semut, kok kamu melakukan hal yang mustahil seperti ini bagaimana? Loh, makhluk itu di wilayah proses. Gusti Allah yang menentukan hasilnya. Kami ini hanya menggotong air dan menyiramkannya. Persoalan padam atau tidak padam, itu di wilayah hasil. Gusti Allah yang menentukan. Yang penting kami rela untuk berjuang demi keselamatan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Cocok. Kita itu kalau berarti kesalahan pendidikan kita antara sebab dan akibat, Oke. antara usaha dan usaha tadi, gitu loh. Itu kesalahan harus informasi, rajin penyebab sebagai sebab mengakibatkan pandai. Itu hemat mengakibatkan kaya. Nggak bisa. Sebab itu makhluk, hasil itu makhluk. Sing gadono Gusti Allah. Gagasan itu akan terus kita bicarakan, tidak hanya di perjumpaan online ini, Mas. Ini gagasan baik yang harus kita bicarakan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Tetap di Coklat Kita, Humor Sufi, nikmat dalam perjumpaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Tejo, sehat. Mas Pri sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong yang jujur supaya tidak delay. Karena seringkali yang delay itu kebohongan. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Om, caranya untuk menjadi bapak yang sufistik itu bagaimana, Om? Biar bapak ini bisa belajar. Ini Mas Tejo di rumah yang mana Mas Tejo?